Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengapa kita perlu berpikir kritis atau apa itu critical thinking dan ada sedikit motivasinya. Sedangkan berikutnya kita akan mempelajari strategi untuk berpikir secara kritis. Nah, ini sangat penting ya bagi kita, apalagi menerapkan sebuah teori sistem dinamis, sistem thinking, untuk kita mampu berpikir kritis, karena tadi sekali lagi ini ilmu yang sangat mengandalkan kemampuan imajinasi kita, kemampuan kita dalam membuat konsep yang abstrak, dan kalau kemampuan kita dalam berpikir tidak tajam, itu akan membuat hasil rancangannya menjadi mentah. Maka kita akan coba membahas apa saja strategi untuk melakukan critical thinking. Sekali lagi ada banyak sekali makna dari critical thinking, ada 101 maybe begitu ya, tentang apa itu critical thinking, tapi ini mungkin sebagai alternatif awal yang bisa mewakili setidaknya seluruh pendapat tersebut tentang bagaimana melakukan critical thinking. Nah, issues you will face. Jadi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Every day we will be faced with multiple issues, problems, decisions. Ya, setiap hari kita akan menghadapi berbagai macam issues, permasalahan, pengambilan keputusan. Permasalahan yang bagaimana? A tight timeline, size or magnitude-nya berbeda. Some will have both tight timeline and significant magnitude. Jadi timeline-nya mungkin kadang-kadang pendek, kemudian ukurannya juga berubah-ubah, ada yang permasalahan yang besar, ada yang kecil, ada permasalahan sebesar bagaimana kita membayar uang kuliah, atau sebenarnya permasalahan yang kecil seperti air di kosan atau di rumah habis. Dan beberapa punya dua-duanya, baik itu deadline-nya mepet dan juga efeknya signifikan. Misalnya tadi ya, tidak bisa membayar uang kuliah, deadline-nya tinggal 3 hari lagi, dan juga ini dampaknya besar begitu terhadap perkuliahan kita. Jangan buru-buru, don't rush to decision without thinking critically. Ya, jadi jangan buru-buru mengambil keputusan sebelum berpikir secara kritis. The aftermath of decision can far outweigh original decisions. Jadi hasil dari sebuah keputusan, dampak dari sebuah keputusan, akibat dari sebuah keputusan bisa justru lebih besar, menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, tadi permasalahan kita ada banyak, ada yang butuh pemikiran yang besar, ada yang permasalahannya clear, jelas, seperti di mana beli gula, oh di warung saja. Tapi ada juga permasalahan yang membingungkan, seperti memilih pasangan hidup. Itu permasalahan pertanyaan yang mungkin tidak, yang samar-samar dan informasi tidak lengkap. Tadi sekali lagi jangan buru-buru, ya. Oke, dan apa tools-toolsnya? Yang pertama adalah why and so what. Ya, yang pertama adalah why. Why is it happening? Mengapa itu terjadi? Salah satu toolsnya adalah 5 why. Ya, kita pernah mempelajari ini ya di beberapa mata kuliah, di mata kuliah perancangan sistem kerja, kalau tidak salah itu ada 5 why. 5 why membantu kita untuk masuk ke dalam inti permasalahan. Kita terus bertanya sampai kita benar-benar tahu apa penyebabnya. Misalnya, kita memiliki sebuah masalah, kenapa produk kita rusak? Oke, kenapa produk kita rusak? Kemudian why? Kenapa? Ternyata karena membentur gudang ke pintu gudang. Kenapa bisa rusak ketika membentur pintu gudang? Ternyata karena kemasannya tidak kuat. Oke, kenapa kemasannya tidak kuat? Oh, karena kita membeli bungkus atau kemasan yang baru bukan dari supplier yang biasanya. Kenapa kita ganti supplier? Oh iya, karena kita harus memotong ongkos atau memangkas biaya pengemasan. Oke, berarti jelas masalahnya adalah karena ongkos atau anggarannya kurang. Padahal ternyata akibatnya sangat jauh, yaitu adalah produk yang rusak. Nah, jadi kita terus bertanya why, dan why. Mengapa. Kemudian selanjutnya so what. So what ini adalah kita identifikasi outcomes-nya. Kalau why itu adalah backward, yang sebelah bawah ini. Sedangkan so what itu adalah forward, maju ke depan. Ya, jadi backward dan forward. Jadi kalau yang so what itu forward.
Jadi kalau misalnya anak muda biasanya suka bilang so what gitu loh, misalnya gitu ya. So what itu terus kenapa? Memang kenapa? Nah, itu penting juga ternyata dalam critical thinking ya. Yaitu adalah ketika kita sudah mengetahui suatu penyebab, kemudian kita membuat sebuah action, sebuah tindakan, kita lalu katakan so what begitu ya. Terus kenapa? Begitu. Misalnya kenapa kita mau akhirnya keputusannya kita ganti supplier? So what? Terus memang kenapa? Kita bisa menghemat uang. Gitu. Emang terus kenapa? So what? Kalau bisa menghemat uang, oh ya kita bisa meningkatkan profit kita. So what? Apalagi akibatnya? Oh, kalau menghemat, akibat lainnya adalah misalnya ternyata kualitas produk jadi turun. Nah itu jadi kita terus bertanya satu sisi ke belakang why, dan ke depan so what. Terus emang kenapa? Nah gitu ya. Oke, jadi ini tools salah satu teknik yang bisa kita gunakan, why and so what. Apapun dalam kehidupan kita. Misalnya Anda mau pilih, oh saya mau kerja di luar negeri. So what? Emang kenapa kerja di luar negeri? Gitu ya. Jadi untuk membantu kita untuk merenungi kembali, memang apa sih yang kita cari begitu ya. Oh saya mau, atau misalnya saya mau beli mobil. So what? Emang buat apa beli mobil begitu. Jadi Anda bisa terus bertanya. Atau Anda menghadapi masalah, ya Anda juga bisa bertanya why dan why. Misalnya di tahun 2021 ini ternyata kuota Indonesia tidak bisa berangkat haji ya. Anda bisa bertanya so why gitu ya. Kenapa dan kenapa sampai tahu akar masalahnya. Begitu. Kemudian teknik yang berikutnya adalah ask the focusing questions. Jadi bertanyalah beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk fokus. What is the real problem? What is the scope? What is the approach? Who are the stakeholders? Who will success? How will success be measured? What KPIs? And what are the constraints? Apa masalah sesungguhnya? Apa scope atau ruang lingkup dari permasalahan? Apa pendekatan yang kita gunakan? Siapa saja stakeholder yang terlibat, begitu ya? Kemudian bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan? Apa KPIs-nya? Dan apa constraint yang kita miliki. Misalnya Anda mau memilih tempat kerja, ya. Oke, saya mau kerja setelah lulus. Oke, saya ingin memilih tempat kerja. Kemudian apa memang masalah utamanya? Oh ya, karena saya sudah lulus, saya harus bisa mencari nafkah sendiri. Mungkin bagi ini terutama laki-laki begitu ya. Real problemnya itu kenapa harus mencari nafkah, dan Anda bisa terus gunakan 5 why. What is the scope? Apa scope-nya? Pertanyaan apa yang ingin Anda jawab begitu ya? Scope-nya. Oke, saya ingin bisa menjawab di mana lokasi saya kerja, tipe perusahaannya apa, begitu. Kemudian dan lokasi kerja di mana, tipe perusahaannya seperti apa, dan kemudian apa approach-nya, pendekatannya seperti apa. Oke, saya mungkin akan mencoba mengambil alternatif tempat-tempat kerja Bandung, Jakarta, Surabaya, lalu saya bandingkan siapa saja stakeholders-nya, siapa saja yang terlibat dalam keputusan saya dalam mencari kerja ini. Mungkin orang tua saya, mungkin pasangan hidup begitu ya, calon atau pasangan hidupnya. Lalu kemudian mungkin adik dan kakak saya, stakeholdernya mereka, ya begitu. Bagaimana ukuran bagaimana kita bisa mengukur bahwa keputusan saya itu keputusan yang bagus? Apa ukurannya? Oke, mungkin besaran gaji, mungkin campuran, baik itu besaran gaji maupun sejauh apa dari orang tua, mungkin potensi karir, dan apa saja constraint-constraintnya. Oke, apa saja batasan-batasan saya dalam membuat keputusan tersebut. Mungkin saya tidak boleh terlalu jauh, jangan sampai kerjanya di luar negeri misalnya, atau jangan sampai di luar pulau, itu menjadi constraint. Nah ini juga teknik yang kedua. Jadi pertanyaan fokus ya, pertanyaan yang bisa membuat kita berpikir secara fokus. Apa yang bisa kita jawab begitu untuk menjawab suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga adalah using new lenses. Jadi gunakan lensa yang baru. Bukan berarti mengganti kacamata, mungkin bisa jadi meskipun mungkin Anda memang butuh itu, tapi maksud dari new lenses ini adalah menggunakan sudut pandang yang berbeda, change point of view, menggunakan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Anda, baik itu sudut pandang customer, sudut pandang stakeholder,
sudut pandang para rekan kerja, sudut pandang supplier. Ya, jadi kita bisa melihat, oke, saya mau misalnya ada peristiwa di kuliah lain saya sempat cerita bahwa karena permintaan suatu bourbon atau ya sebuah wine itu naik, sehingga produsennya mencampur wine-nya dengan lebih banyak air sehingga bisa dapat banyak. Karena kenapa? Bahan bakunya terbatas. Nah, dia berpikir dengan sudut pandang dia saja sebagai pemilik bisnis ingin memenuhi kebutuhan customer. Tapi dia tidak berpikir sudut pandang customer, bahwa customer akan kecewa karena produknya kualitasnya menurun. Dia tidak berpikir sudut pandang stakeholder, bahwa stakeholder akan atau pemilik saham begitu ya, atau orang-orang akan kecewa juga kepadanya. Mungkin rekan kerja, mungkin supplier juga. Jadi kita harus melihat sudut pandang yang berbeda. Ketika Anda memilih kerja, oh saya pokoknya mau kerja di Jakarta, saya mau kerja di misalnya di Surabaya. Nah, itu sudut pandang Anda, tapi coba pertimbangkan bagaimana sudut pandang orang tua kita. Bagaimana sudut pandang kakak dan adik kita. Nah, gitu ya. Jadi kita rubah sudut pandangnya. Itu membantu kita untuk melakukan critical thinking. Begitu. Kemudian change of context. Jika ini taken out of this existing context, would it be the same? Jika ini kita gunakan konteks yang berbeda, apakah akan sama? Begitu ya. Ada suatu kisah di buku Seven Habits di halaman pertama, di habits yang pertama. Suatu hari di kereta api ada seorang ayah begitu ya, sedang membawa 3 anaknya. Dan di kereta api itu sang ayah menunduk saja ya, seperti sedih begitu. Dan membiarkan anak-anaknya itu bermain, berkeliling, berlarian ke sana kemari. Sampai membuat orang-orang menjadi jengah, menjadi orang tidak nyaman. Karena tentu itu di kereta, tempat umum, tidak bisa orang seenaknya. Kemudian sang anak terus berlarian mengelilingi gerbong tersebut. Berlari sampai beberapa anak terjatuh, menyenggol pengunjung yang lain. Sampai karena sudah tidak sabar lagi, akhirnya para penumpang di kereta itu, ada satu orang yang menyenggol bapaknya, Pak, itu anaknya tolong ditertibkan dong. Ini nggak enak sama pengunjung yang lain, sama pengguna kereta yang lain. Nah, memang kalau kita berhenti ceritanya di sana, kita akan melihat betapa tidak beda bertanggung jawabnya sang ayah tersebut, begitu ya, membiarkan anaknya berlarian di kereta api, begitu main-main. Tapi itu adalah sebuah konteks. Tapi coba kalau kemudian kita tunggu jawaban sang ayah. Kata ayah tersebut adalah, saya juga tidak tahu bagaimana berbicara dan menenangkan mereka. Kata ayahnya adalah, kami baru saja pulang dari rumah sakit setelah ibunya meninggal, begitu. Nah, kan setelah mendengar konteks tersebut, akhirnya penumpang yang lain menjadi maklum. Oh ya sudah, biarin aja deh muter-muter di berbuat onar begitu di gerbong tersebut. Jadi dengan mengubah konteks kita bisa berpikir secara lebih kritis. Kisah yang lain juga sama, kejadian juga di kereta api tapi kisah yang berbeda. Ada seorang orang tua sedang mengantar anaknya. Begitu, kemudian anaknya ini sudah dewasa mungkin umur SMA begitu. Kemudian melihat ke jendela kereta api. Kemudian di jendela tersebut sang anak menyebutkan semua benda yang dia lihat. Wah, itu ada pohon, itu ada itu apa ya namanya, itu pokoknya ditanya semuanya. Ini apa, itu gunung, itu apa. Nah, kemudian penumpang yang lain ini ya, jadi berpikir kok anak SMA kayak gini begitu. Tapi setelah ditanya dengan konteks yang berbeda, wah ternyata anaknya baru operasi mata dan baru saat itu dia bisa melihat dengan jelas gitu ya, dengan jelas alam semesta begitu. Jadi kita gunakan konteks yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah change the reality. Jadi kita ubah realitasnya, kita geser fakta-faktanya. Misalnya gimana nih produk kita kalah di pasar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, coba buat imajinasi, begitu ya, buat imajinasi. Jadi misalnya bagaimana kalau misalnya uangnya menjadi unlimited gitu ya? Kalau tidak terbatas, apa solusi yang nanti bisa muncul? What might we do? Change the reality.
Ada suatu negara yang dia punya prinsip begini. Namanya prinsip orang ke-11 kalau tidak salah ya namanya. Yaitu jika ada 10 orang berpendapat sama, jika 10 orang berpendapat bahwa matahari akan terbit di timur, maka harus ada orang ke-11 yang berpikir bahwa besok matahari akan terbit di barat. Gitu. Jadi change the reality. Jadi ubah kita melihat dengan sudut pandang yang bahkan mungkin tidak mungkin. Ya, sehingga kita bisa mengantisipasi. Oke. Kemudian yang teknik yang berikutnya adalah past efforts and institutional memory. Maksudnya apa? Has this problem been considered in the past? Apakah permasalahan tersebut sudah pernah dipertimbangkan di masa lalu? Apa yang sudah kita pelajari? Yang nomor kedua. Yang ketiga ini adalah apakah ada tantangan tersebut di masa lalu yang mungkin muncul dalam ketika kita menangani masalah ini? Apa asumsi-asumsi yang membatasi cara kita berpikir? Dan siapa yang terlibat dalam problem solving di waktu-waktu sebelumnya? Jadi kalau Anda buka Google Scholar, di situ ada tulisan standing in the shoulder of giant, begitu ya. Jadi apa? Berdiri di bahu raksasa. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kalau Anda menyelesaikan suatu masalah, jangan langsung cari solusinya, tapi lihat dulu ada tidak raksasa sebelumnya yang pernah menghadapi masalah serupa dan bagaimana dia menanganinya. Jadi Anda seperti berdiri di bahu raksasa. Jadi Anda tidak perlu berjalan pelan-pelan sendirian. Anda berdiri di bahu raksasa dan kemudian melangkah sangat jauh. Gitu ya. Dan ini sangat penting untuk kita mempelajari sejarah, penting ya. Bagaimana sejarah menjelaskan, begitu bagaimana sejarah membuktikan menghadapi masalah tersebut serupa dan bagaimana kita menanganinya. Sekarang Indonesia kondisinya begini, zaman dulu pernah tidak? Dan bagaimana Indonesia melaluinya? Nah, itu semua itu adalah strategies for critical thinking. Nah, nanti kita akan coba bahas strategies for critical thinking yang kedua.